Bab 334. Mengangkat gunung. Mereka berempat perlahan-lahan terbang melintasi bagian luar Laut Iblis sampai mereka tiba di sekte jahat pertarungan dekat kota Nando. Di depan mereka ada gunung raksasa. Puncak gunung telah diukir di kepala naga oleh seseorang. Dari atas, tampak seperti naga raksasa yang melingkari gunung. Namun, naga itu berantakan sekarang. Tidak hanya ada bagian dari naga yang hilang, tetapi kepala naga itu telah dibelah dua oleh seseorang. Limuan memandangi naga itu dari kejauhan dan diam-diam merenung. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Ketika dia memindai area sebelumnya, dia menemukan bahwa sekte jahat pejuang sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi pembudidaya yang tersisa. Sebaliknya, itu diisi dengan beberapa binatang setan peringkat rendah. Limuan berbisik, "Wang Lin, apakah kamu masih ingat saat kamu membawaku jauh-jauh ke sini?" Wang Lin mengangguk dan berkata, "Waktu berlalu dan orang berubah." Limuan menoleh ke arah gua yang pernah mereka tinggali dulu dan berkata, "Aku ingin tahu apakah gua dari dulu masih ada." Wang Lin tersenyum tipis dan melingkarkan lengannya di pinggang Limuan. Keduanya menghilang dalam sinar cahaya. Lu Fei dan Tai Yan dengan cepat mengikuti mereka dengan indera ilahi mereka menyebar. Lagi pula, ini adalah lautan iblis, bukan Chu. Jauh di belakang Wang Lin dan Limuan, Lu Fei menghela nafas. Sepertinya desas-desus bahwa Tetua Li tinggal di lautan iblis untuk sementara waktu itu benar. Tai Yan menjawab, "Mungkin beginilah cara ketua sekte dan sesepuh Li bertemu." "Kakak Lu, sepertinya kultivasimu sedikit meningkat." Lu Fei tersenyum. "Saya hanya bisa mencapai sekitar 1000 kaki lebih dekat ke pagoda. Aku masih sangat jauh." Tai Yan tetap diam. Dia hanya pergi 500 kaki lebih dekat. Dia memutuskan bahwa setelah kembali, dia akan bekerja lebih keras. Wang Lin terbang dengan kecepatan supersonik sambil menahan Limuan. Ledakan sonik yang dia ciptakan menyebar sangat jauh, mengejutkan semua pembudidaya yang mendengarnya. Tidak lama kemudian, Wang Lin dan Limuan tiba di tempat gua itu berada. Namun, gunung tempat gua itu benar-benar menghilang. Waktu berlalu, orang berubah. Mata Limuan redup. Hanya dalam beberapa ratus tahun, formasi naga hancur, gua menghilang, ingatan masa lalu memudar seiring berjalannya waktu, aura maut di sekitar Limuan tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia menggigit bibir bawahnya dan berkata, "Aku tidak ingin pergi ke Hofen lagi. Setelah kita membeli resep pil, ayo kita pulang." Lu Fei dan Tai Yan berdiri di belakang mereka. Mereka berdua diam-diam menghela nafas dan tetap diam. Wang Lin menatap Limuan dan berbisik, "Gua itu tidak hilang." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan kekuatan pembudidaya formasi jiwa menyebar. Raungan gemuruh bergema di langit dan tanah tiba-tiba retak terbuka. Tak lama kemudian, kekuatan yang kuat muncul dari bawah tanah, menyebabkan tanah semakin retak. Benjolan muncul di tanah, dan itu tumbuh semakin besar. Dalam sekejap mata, sebuah gunung muncul. Gunung ini terlihat persis sama dengan yang mereka tinggali saat itu. Penciptaan gunung ini membuat tanah bergetar hebat. Setiap orang dalam jarak 10.000 kilometer merasakan getaran ini, menyiagakan setiap pembudidaya di daerah tersebut. Beberapa pembudidaya kuat yang memproklamirkan diri semuanya terbang menuju pusat guncangan. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap tiba, hanya saja mereka tidak berani mendekat. Mereka menatapnya dari jarak 10.000 kaki dengan ketakutan.
Wang Lin menunjuk ke gunung dan sebuah gua tiba-tiba muncul di tengahnya. Setelah sedikit manipulasi oleh Wang Lin, gua itu persis sama dengan yang dulu. Wan gua itu tidak hilang. Wang Lin berbalik dan menatap Li Muwan. Li Muwan menatap gua dan tersenyum. Senyum ini membuat aura maut di sekitarnya sedikit mundur. Di dalam gua, Li Muwan seperti gadis kecil yang bahagia melihat ke sana kemari. Dia sering meraih Wang Lin dan berbicara tentang masa lalu. Li Muwan tertawa. Aku menunggumu selama 3 tahun saat itu. Saya tidak menyangka akan ada sekelompok orang yang mengejar Anda ketika Anda kembali. Juga, saat itu ketika kamu kembali, kamu membawa seekor naga bersamamu. Seekor naga. Aku selalu ingin bertanya bagaimana kamu mendapatkannya, tapi saat itu kamu sangat dingin sehingga aku terlalu takut untuk bertanya. Li Muwan dengan lembut menatap Wang Lin. Wang Lin menggosok hidungnya. Dia diam-diam tersenyum. Setelah tinggal di dalam gua selama 3 hari, Li Muwan dengan enggan pergi. Wang Lin membawa Li Muwan dan mereka terbang menuju Devil Rebel City. Perjalanan ke Laut Iblis ini membuat Wang Lin bahagia. Aura maut pada Li Muwan benar-benar mundur. Menggunakan susunan transfer kuno, mereka muncul di hadapan Devil Rebel City setelah 8 hari perjalanan. Setelah membayar beberapa batu roh untuk masuk, Lu Fei dengan cepat menemukan penginapan untuk mereka berempat. Tai Yan telah melakukan perjalanan melalui lautan setan ketika dia masih muda, jadi dia jauh lebih berpengalaman daripada Lu Fei. Wang Lin memerintahkan Tai Yan untuk pergi ke paviliun pemurnian harta karun, dan dia kembali dengan sebuah undangan. Master Sekte, pelelangannya dalam 7 hari. Ini undangannya. Tai Yan dengan hormat menyerahkan undangan kepada Wang Lin. Wang Lin dan Li Muwan menjelajahi Devil Rebel City selama 7 hari ini. Li Muwan merasa sangat bahagia dalam beberapa hari itu. Nyatanya, selain kembali selama hari-hari tanpa rasa khawatir ketika dia masih di Sekte Lou He, ini adalah saat paling bahagia yang pernah dia alami. Setelah 7 hari, pelelangan yang diadakan setiap 10 tahun oleh Paviliun Pemurnian Harta Karun dimulai. Di dalam pagoda 3 lantai terbesar di Devil Rebel City, banyak pembudidaya duduk di lantai pertama. Ketika kelompok Wang Lin tiba, 2 murid pendirian yayasan dari Paviliun Pemurnian Harta Karun menerima undangan dan membawa mereka ke dalam aula besar. Pria parubaya yang sebelumnya menjual resep ke Wang Lin juga ada di aula besar. Dia dengan santai berbicara dengan beberapa pembudidaya yang dia kenal, tetapi ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat Wang Lin. Dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya dan berjalan menuju Wang Lin. Dia berhenti 3 kaki di depan Wang Lin, membungkuk, dan dengan hormat berkata, "Saya merasa terhormat senior akan datang." "Senior, tempat ini berantakan, mari kita pergi ke lantai 3. Para pembudidaya di sekitarnya yang mengenal pria paruh baya itu terkejut. Orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi di Paviliun Pemurnian Harta Karun, dan masa depan yang cerah di depannya. Dia hampir tidak pernah berbicara seperti ini kepada siapapun, membuat ini menjadi pemandangan langka. Tatapan semua orang beralih ke Wang Lin. Semua orang terkejut saat mereka memeriksa Wang Lin. Di mata mereka, Wang Lin tampak seperti manusia tanpa energi spiritual, tetapi bagaimana dia bisa menjadi manusia jika dia bisa datang ke sini? Adapun Li Muwan, yang berada di sebelah Wang Lin, dia adalah kultivator formasi inti tahap akhir dengan tubuh yang lemah.
Yang paling mengejutkan semua orang adalah Lu Fei dan Taiyang, pembudidaya Naschen Soul tahap akhir. Bahkan di dalam lautan iblis, pembudidaya Naschen Soul tahap akhir jarang terjadi. Di aula besar saat ini, kurang dari 5 orang telah mencapai tingkat kultivasi ini. Dimanapun di lautan iblis, ini adalah jenis orang yang dapat menyebabkan gempa bumi hanya dengan hentakan kaki yang sederhana. Penampilan keduanya biasanya tidak akan menjadi masalah besar, tapi dari tempat mereka berdiri, sepertinya mereka adalah pelayan manusia. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan ini? Menambah sikap hormat pria parubaya itu, status orang ini meroket di hati orang. Di bawah bimbingan hati-hati pria parubaya itu, kelompok Wang Lin naik ke lantai 3. Seluruh lantai 3 hanya memiliki 3 kamar, dan masing-masing kamar sangat mewah. 2 di antaranya sudah ditempati. Rombongan Wang Lin memasuki ruangan di sebelah kanan. Pria parubaya itu menemani mereka sebentar, tetapi setelah melihat sedikit ketidaksabaran di wajah Wang Lin, dia segera pergi. Ketika dia berjalan keluar dari ruangan, punggungnya dipenuhi keringat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian dengan cepat pergi. Setelah Wang Lin meninggalkan paviliun pemurnian harta hari itu, dia bertanya kepada lelaki tua itu tentang Wang Lin. Orang tua itu adalah kultivator Naschen Soul tahap akhir, tapi dia meringkuk setelah hanya satu pandangan dari Wang Lin. Seorang kultivator seperti ini pasti telah mencapai tahap formasi jiwa yang legendaris. Pria parubaya itu tidak bisa memikirkan alasan lain mengapa lelaki tua itu meringkuk seperti itu. Penggarap formasi jiwa adalah eksistensi yang tak seorang pun berani mengacaukannya di lautan iblis. Alasan paviliun pemurnian harta karun dapat mengakar dan tumbuh di lautan iblis adalah karena mereka memiliki pembudidaya formasi jiwa. Inilah sebabnya ketika dia melihat Wang Lin hari ini, dia bersedia bertindak dengan rendah hati. Lagi pula, statusnya tidak berarti apa-apa di hadapan seseorang seperti ini. Dia cepat-cepat turun dan berhenti di luar sebuah kamar di lantai 2. Dia berkata, dengan suara rendah, murid Suluo memiliki pesan mendesak untuk disampaikan kepada leluhur. Suara feminin dan menawan berkata, dari dalam ruangan, masuklah. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berjalan masuk. Setelah sekian lama, pria parubaya itu keluar. Ekspresinya telah kembali normal dan dia kembali ke bawah untuk berbicara dengan para pembudidaya yang dia kenal lagi. Semua orang itu terus berusaha mendapatkan informasi tentang Wang Lin, tetapi pria parubaya itu mengelak dari pertanyaan itu. Pada saat ini, 10.000 kilometer di luar kota pemberontak iblis, di sebuah gua bawah tanah, duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini sedang sibuk berkultivasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke udara. Sebuah gambar terbentuk di hadapannya dan seorang gadis yang sangat cantik muncul di gambar itu. Gadis ini sangat cantik, ada sedikit keindahan yang sangat istimewa baginya, dan matanya sangat menawan. Gadis itu dengan hormat mengatakan beberapa hal sebelum mengucapkan selamat tinggal dan menghilang. Seorang pembudidaya formasi jiwa yang mencurigakan. Mata lelaki tua itu berbinar dan kemudian dia tiba-tiba menghilang. Orang ini adalah orang yang ditemui Wang Lin ketika dia hanya seorang pembudidaya formasi inti, dan juga orang yang sama yang dia temui ketika dia pergi ke Chaotic Broken Stars untuk kedua kalinya. Itu adalah pembudidaya dengan kura-kura. Bab 335.
Penggarap formasi jiwa dari Paviliun Pemurnian Harta Karun. Murid dari Paviliun Pemurnian Harta Karun membawa buah-buahan yang diproduksi secara khusus di Laut Iblis ke ruangan di lantai 3, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. Saat duduk di ruangan ini, orang hanya perlu melihat ke bawah untuk melihat panggung raksasa tempat pelelangan akan berlangsung. Wang Lin dan Li Muwan diam-diam mengobrol satu sama lain. Li Muwan sesekali tersenyum, mengungkapkan ekspresi kelembutan dan kepuasan. Lu Fei dan Tai Tan duduk bersila di depan pintu, keduanya berkultivasi. Pada titik tertentu, Wang Lin memberi mereka berdua beberapa petunjuk, menginspirasi mereka untuk berkultivasi dengan lebih antusias. Mereka telah berkultivasi hampir sepanjang waktu mereka berada di sini. Menurut Wang Lin, hanya setelah memilah semua kekacauan dalam energi spiritual mereka barulah mereka dapat mulai memahami tahap formasi jiwa. Meskipun mereka berdua telah menjadi pembudidaya Naschen Soul tahap akhir untuk waktu yang lama, mereka masih belum mencapai puncak tahap akhir Naschen Soul. Kecuali jika mereka mendapatkan pemahaman khusus, satu-satunya cara adalah mencapai puncak tahap akhir Naschen Soul selangkah demi selangkah dan kemudian mencoba menerobos ke tahap formasi jiwa. Sejak mereka mulai mengikuti Wang Lin, mereka merasa sangat percaya diri untuk mencapai tahap formasi jiwa. Meskipun mereka berdua hidup lebih lama dari Li Muwan, itu tidak banyak. Jika mereka tidak bisa mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, mereka akan mati. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa mereka bertekad untuk mengikuti Wang Lin. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi datang dari ruangan di sebelah kiri. Lu Fei dan Tai Yan tiba-tiba membuka mata mereka. Lu Fei menyebarkan indera ketuhanannya untuk membanting ke indera ketuhanan yang masuk. Teriakan sengsara datang dari ruangan di sebelah kiri, dan perasaan ilahi dengan cepat menghilang. Wang Lin sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Dia terus berbicara dengan Li Muwan. Ini karena dia hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersamanya. Bahkan lebih dari kelembutan, Wang Lin merasa dia berutang terlalu banyak padanya. Perasaan ilahi datang dari ruangan ke kiri lagi, tapi kali ini beberapa indera ilahi terjalin bersama. Mata Taiyan berbinar, dan bersama dengan Lu Fei, mereka berdua menyebarkan indera ilahi mereka dan menabrak indera ilahi yang masuk. Sangat berani. Saya ingin melihat siapa yang berani menjadi sombong ini. Kata suara dingin dari ruangan di sebelah kiri. Indera ilahi Lu Fei dan Tai Yan hilang, tetapi mereka tidak terluka. Sebaliknya, mereka mencibir. Master Sekte, orang ini bukan pembudidaya formasi jiwa. Dia hanya berada di tahap akhir Naschen Soul lebih lama dari kita berdua. Dia pasti berada di puncak tahap akhir Naschen Soul. Saat Lu Fei selesai berbicara, seseorang keluar dari ruangan ke kiri. Orang ini mengenakan pakaian ungu dan memiliki rambut putih. Dia berjalan menuju kamar Wang Lin. Dia sangat marah. Awalnya, muridnya hanya ingin tahu karena dia melihat Suluo dari Paviliun Pemurnian Harta Karun secara pribadi memimpin seseorang dan ingin melihat siapa mereka. Namun, dia tidak menyangka orang itu akan menghancurkan perasaan suci muridnya dan melukainya, jadi dia dengan marah keluar. Setelah sampai di luar ruangan, lelaki tua itu membuka tirai dan melihat ke dalam. Namun, semua dia bertemu dengan tatapan dingin Wang Lin. Mata lelaki tua itu bertemu dengan mata Wang Lin, dan kemudian dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Dahinya dipenuhi keringat, dan Naschen Soul-nya hampir hancur.
Dia segera menyadari bahwa pemuda itu pastilah seorang kultivator formasi jiwa. Orang tua itu diam-diam mengeluh. Dia tidak ingin menimbulkan masalah dengan pembudidaya formasi jiwa. Tapi dia terlalu takut untuk bergerak. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, "Junior tidak tahu kalau senior ada di sini. Aku gegabah dan berharap senior bisa memaafkanku." Wang Lin mulai merenung. Ketika dia menatap lelaki tua berbaju ungu ini, dia merasakan keakraban. Itu pasti seseorang yang dia kenal. Namun, itu sudah terlalu lama dan dia tidak bisa langsung mengingatnya. Pada saat ini, sebuah tawa tiba-tiba datang dari luar saat lelaki tua dari paviliun pemurnian harta karun berjalan ke lantai 3. Dia bahkan tidak melihat lelaki tua berjubah ungu itu ketika dia tiba di luar pintu. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Saya, kultivator Hu, mendengar bahwa ada sesama kultivator formasi jiwa di pelelangan kali ini. Saya datang untuk melihat, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu dengan seseorang yang saya kenal." Saat dia berbicara, tirai kamar terbuka dengan sendirinya dan lelaki tua itu masuk. Ekspresi Lu Fei dan Tai Yan berubah. Mereka dengan cepat mundur dan berdiri di belakang Wang Lin. "Duduk." Wang Lin samar-samar tersenyum. Pria tua itu memandang Li Muwan dan tersenyum. "Sepertinya sesama kultivator berhasil. Saya bertanya-tanya berapa banyak benang api yang berhasil Anda dapatkan." Petik 2. Wang Lin terkejut. Ketika mereka bertemu saat itu, dia mengenakan topi jerami dan tidak membiarkan lelaki tua itu melihat identitas aslinya. Orang tua itu pasti memiliki metode khusus untuk dapat mengenali Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin tersenyum dan berkata, "Lubangnya terlalu kecil, jadi saya tidak mendapatkan banyak." Pria tua itu mengangguk sebelum berkata, "Saya juga dibatasi oleh lubang dan tidak mendapatkan banyak. Namun, ketika saya pergi ke sana beberapa tahun yang lalu, saya menemukan utas leluhur yang telah berkembang cukup pesat." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin. Dia sangat waspada terhadap Wang Lin. Jika bukan karena fakta bahwa dia mengolah teknik rahasia yang memungkinkan dia untuk mengidentifikasi seseorang dengan tubuh fisik mereka, dia tidak akan tahu bahwa Wang Lin adalah pembudidaya formasi jiwa dengan topi jerami. Saat ini, lelaki tua berjubah ungu itu dalam posisi canggung. Dia tidak berani pergi, jadi dia hanya berdiri di sana. Sementara lelaki tua berambut putih dan Wang Lin berbicara, pelelangan di lantai bawah dimulai. Awalnya hanya ada beberapa harta dan pil yang sangat populer. Li Muwan diam-diam duduk di samping Wang Lin. Dia kadang-kadang akan melihat pelelangan dengan senyum di wajahnya. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, "Rekan kultivator, kamu terlihat sangat akrab. Selain waktu itu di luar Chaotic Broken Stars, kita pasti pernah bertemu sebelumnya." Ketika dia pertama kali memasuki ruangan dan mengenali Wang Lin sebagai kultivator dari luar Chaotic Broken Stars, dia bingung. Ketika dia melihat Wang Lin, dia merasakan keakraban, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat mengingatnya. Ini sangat langka untuk pembudidaya formasi jiwa. Pria tua berambut putih itu percaya bahwa jika dia pernah melihat seseorang sebelumnya, dia tidak akan melupakan mereka. Wang Lin samar-samar tersenyum dan tidak menanggapi. Dia kemudian melambai pada lelaki tua berjubah ungu di luar. Pria tua berjubah ungu itu diam-diam menghela nafas lega. Dia berjalan dan berkata, "Junior Qiu Siping menyapa senior." Dengan itu,
Dia menoleh ke arah lelaki tua berambut putih itu dan mengatakan hal yang sama. Pria tua berambut putih itu dengan lembut menjawab, tetapi dia dengan jelas mengungkapkan sedikit ketidakpuasan ketika dia melakukannya. Dia pikir tidak apa-apa jika Wang Lin tidak ingin menjawab pertanyaannya, karena mereka berdua adalah pembudidaya formasi jiwa, tetapi mengapa memanggil junior Nas Chen Sol ini? Wang Lin tersenyum. Rekan kultivator Qiyu, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Saya harap Anda baik-baik saja. Qiyu Siping terkejut. Bahkan mata lelaki tua berambut putih itu berbinar saat dia melihat ke arah Qiyu Siping. Qiyu Siping dengan hati-hati menatap Wang Lin. Semakin dia melihat, makin akrab Wang Lin, tetapi dia tidak dapat mengingat apapun. Dia dengan hati-hati bertanya, "Senior tahu junior?" Wang Lin tersenyum. "Sudah lama sekali, aku takut kamu lupa. Jika saya tidak mendengar nama Anda, saya juga akan lupa." Saat itu, kami membagi 2 Nas Chen Sol, masing-masing 1, dan juga petanya. Apakah kamu ingat sekarang? Qiyu Siping menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia menghirup udara dingin dan berteriak, "Wang Lin, kamu mencapai tahap formasi jiwa." Wang Lin mengangguk, lalu dia menatap lelaki tua berambut putih itu dan tersenyum. Apakah rekan kultivator Hu ingat sesuatu? Mata lelaki tua berambut putih itu dipenuhi rasa tidak percaya. Dia memandang Wang Lin untuk waktu yang sangat lama sebelum tersenyum masam. Dia berkata, "Saya ingat. Saya tidak percaya pembudidaya formasi inti dari saat itu telah mencapai tahap formasi jiwa." Dia ingat sekarang. Saat itu, dia bertemu dengan Wang Lin dan Qiyu Siping dan dapat segera melihat kekuatan aneh di dalam diri Wang Lin. Itu terlihat seperti Ji Realem yang legendaris, jadi dia menjadi serakah. Dia ingin menerima Wang Lin sebagai murid dengan paksa dan melihat apakah dia bisa mengekstrak Ji Realem. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah ratusan tahun, orang itu akan mencapai tahap pembentukan jiwa, tingkat kultivasi yang sama dengannya. Ide yang dia miliki dari belakang mereka segera bubar. Qiyu Siping benar-benar terkejut saat mengingat kembali kenangan masa lalunya. Wang Lin masih merupakan kepala di atasnya. Selama tahap formasi inti, dia tidak bisa mengalahkan Wang Lin. Setelah dia mencapai tahap Nas Chen Sol, dia masih belum bisa mengalahkan Wang Lin. Sekarang dia telah mencapai puncak tahap akhir dari Nas Chen Sol, tetapi ketika dia melihat Wang Lin lagi, Wang Lin telah mencapai tahap Soul Formation. Pria tua berambut putih itu tertawa dan berkata, "Saat itu aku ceroboh, saya harap sesama kultivator Wang tidak akan menentang saya." Kemudian dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya, "Saya ingin tahu untuk apa harta sesama kultivator Wang ada di sini." Wang Lin tersenyum. "Resep pil peringkat 6. Orang tua itu mengungkapkan ekspresi yang kompleks dan berkata, "Jika ada hal lain, saya akan dapat membantu Anda, tetapi resep pil peringkat 6 ini adalah sesuatu yang diminta orang lain untuk kami jual." Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Tidak masalah. Jika saya tidak bisa memenangkannya, maka saya akan mencurinya dan membuat salinannya." Pria tua berambut putih itu tertawa dan kemudian tidak berbicara lagi. Lantai pertama sudah menjual banyak pil dan harta karun. Tak lama kemudian, Su Luo naik ke atas panggung dan berteriak, "Item berikutnya adalah harta yang sangat berharga. Saya yakin semua orang di sini sudah tahu bahwa itu adalah resep pil peringkat 6.
Resep ini belum pernah dibuka sejak tiba di paviliun pemurnian harta karun kami. Itu masih memiliki segel yang dipasang oleh pemiliknya, seperti yang bisa dilihat semua orang. Pil peringkat 6 adalah hal-hal yang hanya bisa diproduksi oleh Suzaku, tetapi kamu juga bisa jika kamu memiliki resepnya. Semua orang mengerti nilai resepnya, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Ada juga perubahan aturan. Penawaran harus dibuat dengan batu roh berkualitas tinggi, tetapi kami juga akan mengambil harta apapun. Paviliun pemurnian harta karun saya akan mengevaluasi harganya. Ketiga lantai itu segera menjadi sunyi. Banyak orang datang untuk resep ini. Segera, orang-orang mulai meneriakkan tawaran. Li Muwan sedikit gugup. Wang Lin dengan lembut menepuk tangannya. Ekspresinya tidak berubah saat dia melihat ke lantai pertama. Qiu Siping mengungkapkan senyum pahit. Dia datang kali ini untuk resep pil juga, dan dia sudah siap. Namun, dia tidak berani menawar sama sekali. Segera, harga dinaikkan menjadi 10.000 batu roh berkualitas tinggi. Harga ini bisa dianggap sebagai masalah yang sangat besar. Bab 336. Resep pil peringkat 6. Lebih dari 10.000 batu roh. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak memiliki lebih dari 10.000 batu roh berkualitas tinggi, tetapi dia memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi. Hanya satu dari mereka yang tak ternilai harganya, dan itu bisa mengalahkan semua penawaran lainnya. Namun, sepertinya satu saja tidak akan cukup. Dia akan membutuhkan beberapa. Pada akhirnya, meski dia bisa mendapatkannya, dia harus membayar cukup mahal. Tentu saja, dia juga bisa menukar giok langit untuk itu. Namun, karena kepribadian Wang Lin, meskipun dia harus memilikinya, dia tidak akan membelinya sendiri jika harganya terlalu tinggi. Wang Lin merenung sebentar. Dia menamparkan tasnya dan sebuah ukiran kayu muncul di tangannya. Itu adalah salah satu patung rusak yang berisi domain waktu yang dia buat. Ada jejak domain pembudidaya formasi jiwa di atasnya, tetapi itu berisi kekuatan pembudidaya Naschen Soul tahap akhir puncak. Ada juga beberapa urat darah di dalamnya, jadi ukiran kayu ini seperti boneka. Tidak ada batasan berapa kali itu bisa digunakan. Harta semacam ini akan sangat penting bagi para pembudidaya laut iblis. Mata lelaki tua berambut putih itu berbinar ketika dia melirik ukiran kayu itu. Dia tergerak olehnya. Yang dia pedulikan bukanlah ukiran kayunya tetapi metode pembuatan ukiran kayu itu. Paviliun pemurnian harta karun menjadi terkenal karena memurnikan harta. Orang tua ini sangat ahli dalam memurnikan harta karun, jadi dia bisa langsung menyadari ketidaknormalan ukiran kayu itu. Apakah itu domain samar dari pembudidaya formasi jiwa atau pembuluh darah di dalamnya? Keduanya sangat rumit. Namun, pembuluh darah terasa sangat akrab baginya karena suatu alasan. Wang Lin mengeluarkan ukiran kayu itu, melemparkannya ke atas panggung, dan berkata, "Saya menawarkan barang ini." Su Luo selalu memperhatikan lantai 3. Ketika dia melihat ukiran kayu itu dilempar, dia langsung menangkapnya. Kemudian dia menyerahkannya kepada beberapa penilai harta karun. Saat penilai melihat ukiran kayu ini, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai berdebat dengan tenang. Pria tua berambut putih itu merenung sejenak, lalu matanya tiba-tiba menjadi serius dan dia bertanya kepada Wang Lin, "Rekan kultivator, bisakah pembuluh darah di dalam ukiran kayu menjadi teknik pembuatan boneka Sue Yue?" Wang Lin menatap pria tua berambut putih itu.
Dia terkejut bahwa dia bisa mengenalinya. Namun, setelah dipikir-pikir, lelaki tua ini pasti sudah hidup sangat lama dan, sebagai kepala paviliun pemurnian harta karun, dia pasti telah melihat banyak hal. Wang Lin mengangguk. Tepat pada saat ini, para penilai mengangkat kepala mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Saya belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, tetapi kami yakin bahwa efeknya sekuat kultivator Nas Chen Sol tahap akhir." Kami memberi harga 5.000 batu roh berkualitas tinggi. Saat semua orang mendengar ini, orang-orang di lantai pertama melihat ke arah ukiran kayu dan kemudian ke lantai 3. Wang Lin mengerutkan kening. Nilai benda ini jelas bukan hanya 5.000 batu roh berkualitas tinggi. Pria tua itu juga mengerutkan kening. Dia mendengus seperti mengirim transmisi suara. Penilai itu tidak tahu apa-apa. Dengan kultivasinya, dia dapat mengatakan bahwa hanya dengan pembuluh darah di dalam objek, harganya akan beberapa kali lebih tinggi, dan itu bahkan tidak mempertimbangkan sepotong domain di dalamnya. 5.000 batu roh berkualitas tinggi ini bahkan tidak cukup untuk resep pil, yang harganya sudah 10.000 batu roh. Mata Wang Lin tetap tenang dan dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke arah pintu kamar. Tak lama kemudian, seorang gadis yang sangat cantik muncul dari lantai 2. Dia menyapa Wang Lin, meletakkan batu giok ungu, dan pergi. Pria tua berambut putih itu berkata, "Rekan kultivator, saya akan membeli boneka Anda itu." Giok ungu ini dapat ditukar dengan 20.000 batu roh berkualitas tinggi di paviliun pemurnian harta karun manapun. Wang Lin tersenyum. Dia bahkan tidak melihat batu giok itu sebelum berteriak, "Saya menawarkan 20.000 batu roh berkualitas tinggi." Ini menyebabkan semua orang terkejut, tapi kemudian sebuah suara datang dari ruang tengah lantai 3. Suara seorang gadis berkata, 30.000 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin mengerutkan kening. Qiu Siping mengatupkan giginya dan berkata, "Kakak Wang, saya memiliki 40.000 batu roh berkualitas tinggi." Tidak dibutuhkan. Suara Wang Lin tenang. Bahkan di Suzaku, 30.000 batu roh berkualitas tinggi harganya mahal. Tidak ada yang menawarkan lagi untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, resep pil peringkat 6 diperoleh oleh orang di ruang tengah. Meskipun resep pil peringkat 6 langka, bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil itu sendiri sebagian besar sudah punah, jadi 30.000 batu roh berkualitas tinggi sudah merupakan harga yang sangat mahal. Tentu saja, jika itu adalah pil peringkat 6 yang sudah dibuat, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya dan pergi. Dia tidak membawa giok ungu bersamanya. "Ayo pergi." Wang Lin berdiri dan menyingkirkan batu giok itu. Meski dia terlihat tenang, ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia dan Limuan turun dan kembali ke penginapan mereka. Di kamar mereka, Limuan berbisik, "Wang Lin, resep pil peringkat 6 itu tidak masalah. Kami bahkan tidak tahu resep seperti apa itu." Wang Lin tersenyum. "Kamu tunggu aku di sini. Saya harus memiliki resep itu." Limuan ragu-ragu sebentar sebelum mengangguk dengan lembut. Tatapan Wang Lin tertuju pada Lu Fei dan Tai Yan dan dia berkata, "Kalian berdua tetap di sini dan jaga dia." Lu Fei dan Tai Yan segera mengangguk. Tubuh Wang Lin menghilang dari tempatnya. Saat dia muncul, dia sudah berada di luar Devil Rebel City. Dia menyebarkan indera ketuhanannya dan tubuhnya menghilang lagi. Saat dia muncul kembali kali ini,
Dia berada di gunung yang jaraknya 3.000 kilometer. Dia melihat seorang gadis mengenakan gaun hijau di sana. Dia tidak bisa melihat wajahnya karena ada kerudung putih yang menutupinya. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua. Mata lelaki tua itu tetap tenang. Sepertinya tidak ada energi spiritual di dalam dirinya. Ketika Wang Lin muncul, mata lelaki tua itu berbinar. Junior Zhou Yanhong menyapa senior. Suaranya sangat memesona, dan ekspresinya setenang air. Jika Anda tidak bisa memberi saya alasan bagus untuk memikat saya ke sini, jangan salahkan saya karena kejam, kata Wang Lin. Ekspresinya tetap sama. Mata gadis berjubah hijau itu berbinar. Dia kemudian berkata, "Senior sangat licik. Gadis kecil ini mengagumimu. Gadis ini ada di lantai 3, jadi dia tahu semua yang telah terjadi." Dia tahu bahwa Wang Lin adalah seorang pembudidaya formasi jiwa, tetapi setelah melihat dia menawarkan 20.000 batu roh, dia menaikkan harganya 10.000 lagi. Pasti ada alasan untuk melakukannya. Dan setelah meninggalkan paviliun pemurnian harta karun, mereka tidak segera pergi tetapi menunggunya di sini. Wang Lin langsung bisa melihatnya. Jangan buang waktu berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. Suara Wang Lin terdengar dingin. Pria tua di belakang gadis berjubah hijau itu mendengus dan maju selangkah. Mata Wang Lin berbinar. Dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Kamu baru saja mencapai tahap pembentukan jiwa, kultivasi Anda tidak stabil dan Anda harus memahami domain orang lain." Turun. Wajah lelaki tua itu menjadi gelap, tetapi hatinya terkejut. Namun, dia mengatupkan giginya dan berdiri teguh. Wang Lin menatap pria tua itu dan menjentikkan jarinya. Sinar energi spiritual ditembakkan. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah saat dia dengan cepat mengeluarkan harta karun payung. Dia membuka payung dan mengeluarkan cahaya berwarna pelangi. Wang Lin mendengus. "Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Bang! Sinar energi spiritual mendarat di payung, menyebabkan banyak retakan muncul di atasnya, dan cahayanya meredup. Orang tua itu dikirim terbang seperti dia terkena kekuatan yang kuat. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan wajahnya memerah. Butuh waktu yang sangat lama baginya untuk kembali normal. Wang Lin tidak ingin membunuhnya. Tatapannya jatuh pada gadis itu. Mata gadis berjubah hijau itu mengungkapkan sedikit ketakutan. Dia mengeluarkan kotak tertutup dan menawarkannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengulurkan tangan dan kotak itu terbang ke arahnya. Dia membuka kotak itu, memindainya dengan perasaan ilahi, membuat salinan, melemparkan batu giok itu kembali ke gadis itu, dan bertanya, "Bicaralah. Mengapa Anda memikat saya di sini?" Gadis berjubah hijau itu menangkap batu giok itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Senior, junior itu kasar, tapi aku terpaksa melakukannya. Harap pertimbangkan nilai resep pil peringkat 6 ini dan bantu junior sekali." Ekspresi Wang Lin tetap sama. Gadis berjubah hijau itu mengatupkan giginya dan berkata, "Junior berasal dari sekte kabut tipis Zhou. Ayah saya adalah master sekte-sekte kami. 20 tahun yang lalu, ayah saya memasuki makam abadi dan masih belum kembali. Makam abadi ini adalah salah satu dari 2 tempat paling berbahaya di Suzaku, setara dengan lembah 9 hantu desolate. Kultivasi junior tidak cukup kuat, jadi saya berharap senior bisa menemani saya ke sana untuk mengambil jenazah ayah saya." Dengan itu, gadis berjubah hijau itu menunjukkan ekspresi sedih.
Dia menggigit bibir bawahnya dan menunggu tanggapan Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, "Saya tidak punya waktu." Dia mengeluarkan batu giok ungu dari tasnya dan melemparkannya ke arahnya. Giok ini bernilai 20.000 batu roh berkualitas tinggi. Anggap saja sebagai pembayaran untuk membuat salinan ini. Dengan itu, dia menghilang dalam sinar cahaya berwarna pelangi. Gadis berjubah hijau melihat ke arah di mana Wang Lin menghilang dan menunjukkan ekspresi putus asa. Dia awalnya telah menyerah, tetapi ketika dia melihat Wang Lin di lantai 3, lelaki tua di sebelahnya mengatakan kepadanya bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator formasi jiwa. Setelah mendengar ini, itu menyulut harapan di hatinya. Kemudian dia melihat lelaki tua dari Treasure Refining Pavilion dan bahkan lebih percaya diri. Inilah sebabnya dia membeli resepnya. Tujuannya adalah untuk memikat Wang Lin. Wang Lin memang tidak punya waktu. Resepnya adalah untuk pil kembali ke asal peringkat 6, sesuatu yang bahkan orang-orang di negara budidaya peringkat 1 dan 2 dapat menyempurnakannya. Namun, yang mereka sempurnakan adalah peringkat 1 dan 2 Return to Origin Pills. Pil kembali ke asal hanya memiliki satu kegunaan, dan itu adalah untuk meningkatkan kecepatan di mana seseorang dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi beberapa kali lipat. Pil kembali ke asal peringkat 6 melakukan hal yang sama, hanya kecepatan penyerapan energi spiritual yang menakutkan. Namun, ada batasan untuk pil ini, seseorang hanya bisa meminumnya setiap 100 tahun. Jika seseorang mengambil lebih dari itu, tubuh orang itu akan berubah menjadi kristal oleh energi spiritual yang berlebihan. Akibatnya, orang itu akan menjadi kristal berbentuk manusia dengan jiwa mereka tersegel di dalamnya. Setelah disempurnakan untuk waktu yang sangat lama, kristal berbentuk manusia itu akan menjadi semakin kecil. Ada kemungkinan untuk menjadi batu roh palsu berkualitas tinggi. Di zaman kuno, tidak ada cara untuk mendapatkan batu roh berkualitas tinggi selain membiarkannya terbentuk secara alami, jadi jumlahnya tidak banyak. Hasilnya, mereka menciptakan pil kembali ke asal peringkat tinggi. Faktanya, meskipun tingkat keberhasilan pembuatannya tidak tinggi, sebagian besar batu roh kualitas terbaik saat itu adalah yang palsu. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.